Hey, hai, hai, selamat tahun baru 2023. Sudah 11 hari berlalu dan ini adalah hari ke-11 di tahun 2023. Ada yang lebih excited sebenarnya dari sekedar tahun baru. Yes, buat kamu yang baru terima gaji pertama. Nah, apa sih rencana kamu dengan gaji pertama yang bakal kamu terima nanti? Hari ini misalkan untuk kamu yang baru menerima gaji pertama, aku bakal share ada 10 hal yang bisa kita lakuin dengan gaji pertama tersebut. Kamu nggak harus lakuin kok, tapi kalau kalian bingung mau ngapain dengan gaji pertama, tetap stay di video kali ini. So, let's go! Oke, yang pertama yaitu kita sisihkan untuk bulan berikutnya. Aturan dasar untuk bertahan hidup adalah prioritaskan untuk kamu terlebih dahulu. Nah, di sini aku percaya bahwa prioritas pertama dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi, apapun yang misalkan kita dapetin, bakal kita nikmati dulu baru orang lain. Dan semoga untuk kalian yang sedang dengerin video ini, prioritas pertama adalah diri kalian sendiri ya, teman-teman. Di sini aku nggak tahu relate atau enggak ya, tapi karena mungkin aku tuh juga dibesarkan dari anak kedua atau boleh dibilang si sulung sih, karena emang anak pertama perempuan gitu ya. Jadi di sini sudah diprogramkan untuk memprioritaskan keluarga itu yang terutama, apalagi adik-adik gitu ya. Sehingga di sini inside of me, jadi mereka duluan. Nah, seiring waktu kita belajar bahwa loving bukan berarti ngorbanin diri kita untuk orang lain ternyata. Jadi buat aku loving adalah ngasih cukup ke diri sendiri agar kita bisa berbagi ke orang lain. Nah, balik lagi nih ke nyisihin untuk bulan berikutnya. Agar kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, tentunya kita perlu menyisihkan uang untuk operasional kita juga. Dan waktu yang paling tepat untuk menyisihkan biaya hidup bulan depan adalah ya sehabis kita gajian. Oke, yang kedua yaitu kita kasih ke orang tua. Nah, dengan gaji pertama, kita bisa memberikan sesuatu nih untuk orang tua kita. Kita bisa kasih cash atau kita bisa beliin barang gitu, terserah. Aku pernah dengar sebuah cerita seperti ini. Si A baru dapetin gaji pertamanya dan teringat betapa berat perjuangan orang tuanya untuk membesarkan dia. Sehingga si A bingung harus ngasih berapa nih ke orang tuanya. Dia nggak tahu, had no idea, dan bertanya ke seseorang. Orang ini jawab, kasih aja semuanya seamplop gitu. Kalau emang orang tuamu sayang ke kamu, paling ngambil dikit dan balikin lagi ke kamu. Kalau enggak, ya sudahlah. Fast forward, si A ngikutin saran orang tersebut dan ngasih seamplopnya ke mamanya gitu. Turns out, mamanya nangis saking terharu dan emang bener ngambilnya sedikit doang dan balikin sisanya. Tapi ini cuma ide ya teman-teman, nggak harus ngasih seamplop juga sih ke orang tua kalau emang nggak mau gitu ya. Tapi pastiin kamu ngasihnya itu serelanya kita aja, serelanya kamu, seikhlasnya kamu. Ngasih ke orang tua itu bukan untuk balas budi, karena orang tua itu nggak akan minta balas budi dari kita gitu ya. Justru kita memberi ke orang tua itu agar mereka bisa nikmatin hasil kerja kita, sama seperti kamu menikmati gajimu. Lanjut yang ketiga yaitu nabung minimal 5%. Baru menerima gaji pertama, rasanya nggak afdol kalau langsung ngomongin dana darurat atau rencana pensiun gitu. Jadi biar nggak terlalu serius ya, ngomongin tabungan aja dulu. Dari gaji pertama, ingat kita sisihkan 5% aja. Kalau bisa lebih itu malah lebih bagus ya. Tapi at least 5% aja dulu deh ya. Nggak perlu ngasih label ini 5% untuk dana darurat atau ini tabungan untuk pensiun. Nggak usah ya. Just normal saving aja. Yang kamu simpan di tabungan terpisah, sifatnya itu cuma tabungan doang. Terus kenapa kita nggak ngomongin dana darurat atau dana cadangan? Kenapa nggak ngisi dana darurat dari awal kita bekerja? Oke, kalau kamu aware akan dana darurat, silahkan mulai dari hari ini lanjut. Tapi sebelum bikin pengaturan keuangan lebih serius dan future oriented, ingat bahwa kita hidup untuk momen ini. Jadi sebelum on track menyimpan uang dan mengatur keuangan kita dengan sempurna, make mistake dulu lah ya. Enjoy your youth walaupun hidup kita pas-pasan. Agar nanti saat kita udah sadar pentingnya mengatur keuangan, kita start dari wisdom yang kita dapetin saat kita melarat kemarin. Oke? Tapi tetap tabung dulu 5% dari gaji pertama kita ya.
Yang keempat yaitu donasi atau berbagi. Berbagi dengan gaji rutin adalah hal lain yang wajib kita lakuin. Kita nggak harus ngasih banyak ke orang lain, yang penting kita ikhlas waktu ngeluarin uang tersebut untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Ada banyak outlet untuk donasi, termasuk membayar zakat atau perpuluhan atau sumbangan keagamaan lainnya, terserah ya. Misal, bisa kita kategorikan sebagai donasi. Nah, tujuan kita berbagi dengan gaji pertama adalah agar kita bisa terbiasa sampai selanjutnya. Di sini aku nggak bilang bahwa dengan berdonasi rezeki kita bakalan lebih lancar, karena banyak orang yang kasih sumbangan dengan mindset kayak gini. Tapi percaya deh, a little kindness add up, dan siapa tahu donasi yang kita berikan itu ternyata mengubah hidup seseorang secara drastis ke arah yang lebih baik. Yang kelima yaitu makan enak. Nah, dengan gaji pertama kita bisa traktir diri kita sendiri untuk makan enak. Mungkin kita pengen kopi yang kita incar-incar dari dulu gitu ya, atau kita pengen makan steak mahal atau sushi yang sama mahalnya. Nah, bisa jadi kita nggak into makanan sehingga kita bisa anggarkan uangnya untuk hal lain seperti make up atau mungkin pakaian gitu ya. Poinnya di sini, dari gaji pertama kita belanjakanlah untuk sesuatu yang kita suka dan bikin kita senang. Biarin aja uangnya habis, kan bisa dicari lagi, asalkan kita ngerasain sendiri enaknya spending uang untuk good things. Lanjut yang keenam yaitu belanja hobi. Nah, kalau kamu punya hobi, ada baiknya uang dari gaji pertama tersebut kamu belikan barang-barang untuk hobi kamu. Cuman hal ini bakal jadi tricky sih sebenarnya kalau hobimu itu mahal. Tapi nggak ada salahnya beliin sesuatu yang tangible, kelihatan barangnya. Mungkin seperti kamu senang banget mancing gitu ya, jadi kamu beli alat mancing. Atau kamu hobi olahraga, kamu hobi sepedaan gitu ya, jadi kamu beli sepeda. Atau kamu suka main gitar, tapi kamu nggak punya alat gitar, nah kamu boleh beli gitar gitu ya. Biar kayak kenang-kenangan gitu ya, ada sesuatu yang kamu punya dan bisa pegang barangnya yang kamu beli dari gaji pertama kamu. Nah, kalau misalkan barang ini adalah hobi kamu, itu jauh lebih menyenangkan tentunya. Kita ke yang ketujuh, tarik dan simpan. Nah, melanjutkan poin soal belanja hobi nih, yang sifatnya untuk kenang-kenangan. Saat kamu belum bisa belanja hobi atau belum punya barang yang ingin kamu beli, tarik aja uangnya selembar dan simpan aja. Jadi fungsi lembaran uang tersebut adalah untuk memorabilia gaji pertama ya. Mungkin sentimental, tapi gaji pertama itu terasa beda loh dari gaji-gaji selanjutnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan terima uang siluman, dapetin duit sampingan dan nerima gaji yang lebih gede ya. Tapi perasaan pas kali pertama nerima uang gaji pertama itu nggak akan bisa digantikan oleh momen apapun ya. Jadi kalau kamu termasuk tipe orang yang suka hal-hal kayak gini, nggak ada salahnya nyimpan uang fisik dari gaji pertama. Dan juga sebenarnya sebagai alat pemancing gitu ya, misalkan uang itu kita simpan di dalam dompet dan itu bisa kita jadikan sebagai induk uang, dan kita bisa afirmasikan sebagai penarik uang lebih banyak masuk ke dalam dompet kita gitu. Oke, yang kedelapan yaitu biarin dingin satu malam. Ini pasti susah banget ya teman-teman. Satu tips superstitious yang saya dengar dari senior nih, biarin uang yang kita terima atau gaji pertama itu tidur semalam tanpa kita ganggu. Kalau memungkinkan silahkan dilakukan, kalau masuk akal silahkan dibuat ya, tapi kayaknya banyak banget yang gagal. Nah, idenya adalah uang itu punya sifat panas. Jadi uang yang baru teman-teman terima punya energi yang kuat untuk keluar dibelanjain, sehingga kita diamin selama semalam untuk dinginin dulu uang tersebut, agar next time pergerakannya dari kantongmu itu nggak terlalu liar. Nah, boleh percaya boleh tidak, karena aku pun sebenarnya nggak pernah mengalami ya hal seperti ini, walaupun konsepnya sebenarnya unik. Oke, yang kesembilan yaitu traktir orang favoritmu. Dengan gaji pertama, yuk kita traktir orang favorit kita. Orang favorit ini bisa jadi teman kita, mungkin orang tua kita, boleh jadi pacar atau siapapun yang keberadaannya dalam hidup kita sangat menyenangkan. Dan saking menyenangkan memiliki favorit version ini dalam hidup kita, maka kita bisa sisihkan nih sebagian uang kita untuk beliin mereka makanan yang gak harus mahal dan flashy ya. Traktir 1 cup McFlurry aja udah sedep banget.
Oke, yang terakhir yaitu simpan amplopnya. Simpan amplop adalah satu tips superstitious ya, sama kayak yang sebelumnya. Ini yang pernah aku dengar juga nih. Jadi orang tua ngajarin untuk setiap amplop berisi uang yang kita terima, terutama misalkan angpau, bagusnya kita simpan 1 tahun gitu ya. Setelah 1 tahun mau dibuang juga itu nggak masalah. So, karena aku dengerin sarannya ini masih dari bocah banget, jadi udah lengket di kehidupan aku sampai sekarang, sampai hari ini uang amplop dan juga uang ampau itu selalu nginap di laci setahunan ya, sebelum akhirnya masuk ke tong sampah. Karena katanya bakal mancing rezeki selanjutnya. Percaya nggak percaya, terserah dari teman-teman aja gitu. Mungkin ini bisa kamu coba ya, dan abaikan aja kalau misalkan menurut kalian ini terlalu aneh. Oke, sudah selesai aku ngebahas 10 hal yang bisa kamu lakuin dengan gaji pertama kamu. Mana yang paling gila dan mana yang paling menarik untuk kamu lakukan, mana yang emang masuk akal. Kalian boleh komen di kolom komentar ya. So, aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.